Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen perubahan dari PT Matahari Departemen Store. Anggotanya ada Amalia Nur Samsiah, Chairunisa, Lutfiah, Farah Hamida, Hansa Virus Citra, dan Salsabila. Oke, pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Salsabila. Selanjutnya tentang profil perusahaan. PT Matahari Department Store Tbk adalah perusahaan yang sudah lama didirikan, yaitu sejak tahun 1958. PT Matahari Department Store Tbk LPPF bergerak dalam bisnis retail untuk beberapa produk-produk fashion terkini dan berkualitas tinggi, serta pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Jaringan Matahari yang luas terdiri dari pemasok lokal dan internasional terpercaya yang menawarkan pilihan busana bergaya, aksesoris, kecantikan, dan peralatan rumah tangga baik dari merek eksklusifnya sendiri maupun internasional. Visi dan misi perusahaan. Visi Matahari yaitu akan menjadi peritel fashion yang paling sukses dan akan membawa nilai-nilai serta peluang di seluruh jaringan kami secara nasional. Perusahaan akan senantiasa berusaha mencapai tujuan tersebut dan dengan berfokus pada pengalaman dan nilai-nilai pelanggan, seraya menerapkan pola pikir kami sebagai House of Specialist. Misinya yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pilihan fashion yang aspiratif dan terjangkau agar pelanggan selalu look good and feel good. Value perusahaan. Ada humble, kolaboratif, kompetitif, inovatif, dan giving back. Humble yaitu selalu rendah hati dan menghormati orang lain dengan tetap bersikap asertif. Kolaboratif yaitu fokus untuk bekerja sama dengan baik, saling percaya dan memberikan dukungan positif. Kompetitif yaitu memiliki semangat daya juang tinggi untuk berkompetisi secara sehat untuk mencapai hasil terbaik. Inovatif yaitu memberikan ide-ide kreatif dan orisinal, bersikap adaptif, dan terus berinovasi untuk mencapai hasil-hasil yang dapat diterapkan di saat ini dan di masa depan. Giving back yaitu berbagai manfaat dan kebahagiaan dengan orang lain, memberikan nilai kepada masyarakat dan lingkungan dengan rasa tulus dan tanggung jawab. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan kinerja perusahaan pada finansial. Nah, berikut adalah laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dari konsolidasian. Nah, berikut tertulis bahwa dapat dilihat bahwa laba rugi bersih per saham pada 2019 ini senilai 492, lalu di tahun 2020 menurun menjadi 332 dan di 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 351. Nah, manajemen untuk tujuan analisis percaya bahwa nilai penjualan kotor yang merupakan kontribusi dari penjualan eceran, gerai, dan penjualan konsinyasi sebelum disesuaikan dengan beban penjualan konsinyasi merupakan acuan yang lebih baik untuk penilaian kinerja perseroan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan dan konsolidasian. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah asetnya itu pada tahun 2019 sejumlah 4.000, lalu mendapatkan kenaikan di tahun 2020 sebesar 6.000 dan pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 5.000. Nah, pada aset ini terdapat dua jenis, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar ini sebagian besar terdiri dari piutang usaha, piutang lain-lain, pajak dibayar di muka, dan uang muka sewa. Nah, untuk aset tidak lancar lainnya, sebagian besar terdiri dari uang muka pembelian aset tetap dan aset pajak tangguhan, lalu properti investasi dan investasi pada instrumen ekuitas. Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Amalia. Selanjutnya ada rasio keuangan. Berikut ini merupakan tabel dari rasio keuangan PT Matahari Department Store. Dapat dilihat bahwa rasio laba kotor terhadap pendapatan bersih dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dari 59,9% menjadi 58,5%. Lalu pada tahun 2021 mengalami penaikan menjadi 64,1%. Berikut ini merupakan gambaran finansial dari PT Matahari Department Store. Matahari mencatat nilai penjualan kotor sebesar 10,2 triliun rupiah, tumbuh 19% dibanding tahun 2020 sebesar 8,6 triliun rupiah. Kinerja kuat yang tampak dari pendapatan bersih yang mencapai 5,6 triliun rupiah, tumbuh 15% dibandingkan tahun 2020. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syurinisa.
Oke, perkembangan kinerja perusahaan secara non-finansial. Pada tahun 2021, mengajarkan Matahari untuk beradaptasi dengan pandemi dengan cepat, bertindak untuk melindungi keselamatan dan kesehatan lingkungan perseroan, baik secara fisik maupun finansial. Serta sistem penilaian karyawan Matahari dilakukan secara objektif berdasarkan Key Performance Indicator atau KPI yang telah ditetapkan sebelumnya. Setiap tahun Matahari melakukan penilaian karyawan untuk melihat kinerja dan pencapaian yang telah diraihnya. Hal ini dilakukan untuk menentukan pengembangan diri karyawan, jenjang karir, dan penerimaan remunerasi dan promosi yang memperhatikan kesiapan karyawan yang bersangkutan untuk menduduki posisi baru. Berikut ini tabel penilaian karyawan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 untuk jumlah karyawan yang mendapatkan penilaian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk jumlah karyawan yang mendapatkan promosi mengalami kenaikan dari tahun 2020. Untuk jumlah karyawan yang mendapatkan rotasi mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya. Dan jumlah karyawan yang mendapatkan demosi jauh lebih berkurang dibandingkan tahun 2020. Perkembangan kinerja perusahaan non-finansial untuk sumber daya manusia dalam mengelola SDM, perusahaan tidak pernah melakukan diskriminasi kepada karyawannya. Yang kedua, melakukan pelatihan. Perkembangan kinerja perusahaan ini memprioritaskan pengembangan karyawan secara komprehensif. Yang ketiga, penerapan keselamatan kerja K3. Matahari melaksanakan program dan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 oleh unit kerja K3 bersama dengan unit kerja lainnya. Matahari juga telah memiliki sistem manajemen K3 yang bertanggung jawab untuk memastikan penerapan standar K3 di lapangan demi keberlangsungan kinerja karyawan yang lebih baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kansa. Selanjutnya yaitu perubahan yang dilakukan oleh PT Matahari Department Store. Yang pertama yaitu perubahan secara internal. PT Matahari Department Store melakukan komposisi baru perubahan direksi dan tim manajemen. Yang kedua yaitu komposisi baru Dewan Komisaris. Untuk perubahan secara signifikan yang dilakukan oleh PT Matahari Department Store yaitu membuat web atau aplikasi dari Matahari Mall. Di tahun 2020, Matahari Department Store melakukan pengembangan layanan secara digital di mana Matahari senantiasa menyediakan tampilan dalam gerai modern di website matahari.com dan aplikasi Matahari Mall. Layanan secara digital ini akan menjawab ketakutan para pengguna yang ingin berbelanja online akan hal penipuan. Oleh karena itu, konsumen tidak perlu lagi khawatir jika berbelanja online menggunakan aplikasi ini. Dilindungi di bawah naungan sebuah PT ternama tentu akan menambah kepercayaan konsumen untuk membeli barang-barang secara online melalui aplikasi mataharimall.com. Mataharimall.com selalu mengeluarkan diskon-diskon besar dan promo-promo di hari-hari besar, bahkan tidak menutup kemungkinan promo mingguan hingga harian. Jadi, disarankan untuk pelanggan setia Matahari untuk selalu memantau terus promo-promo mataharimall.com melalui aplikasi Matahari Mall. Dengan aplikasi Matahari Mall ini, pengguna dapat menikmati penawaran spesial dengan harga spesial, promo tak terbatas, tampilan baik dan ringan pemakaian RAM, belanja aman, dan wishlist produk. Perubahan lainnya yang dilakukan oleh PT Matahari Department Store yang pertama yaitu menciptakan blueprint Sunrise untuk 5 tahun ke depan, yang kedua meluncurkan Nevada Sport, yang ketiga meluncurkan Baby Shop in Shop, yang keempat struktur dewan baru yang terdiversifikasi, yang kelima 100% karyawan telah divaksinasi untuk dosis pertama dan kedua sebelum industri lainnya, yang keenam meluncurkan program pelatihan mandiri Milea atau Matahari Integrated Learning, yang ketujuh kegiatan Senyummu Matahariku melalui 1.000 pakaian untuk 10 panti asuhan, yang terakhir yaitu menyediakan pakaian dengan ramah lingkungan. Ya, baik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.